Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Purnamawati, jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum kelas A, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS Hadis Ahkam Peradilan serta menjelaskan beberapa hadis. Yang pertama saya akan menjelaskan hadis tentang munakah. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nikahu min sunnatin faman lam ya'mal bis sunnatin falaisa minni wa tazawwaju fa inni mukatsirin bikum. Al-imam wa man kana dha tawil falyanki wa man lam yazid fa alaihi bisyami fa inna sauma lahu wijaun. Dari Aisyah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menikahlah itu termasuk dari sunnahku. Siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, maka ia tidak mengikuti jalanku. Menikahlah, karena sesungguhnya aku membanggakan kalian atas umat-umat yang lainnya. Siapa yang mempunyai kekayaan, maka menikahlah. Siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa. Karena sesungguhnya puasa itu tameng baginya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Menurut hadis tersebut, bagi seseorang yang sudah mampu dihukumi untuk menikah, karena menikah itu merupakan sunnah Rasul. Bahkan Rasul juga pernah berkata, barang siapa yang mengikuti sunnahku, maka ia adalah umatku. Jadi ketika seseorang sudah kaya, sudah mampu, maka ia hendaklah untuk menikah. Tapi ketika seseorang sudah mampu dan tidak menikah, bisa jadi seseorang tersebut tidak menjadi umat Nabi karena tidak mengikuti sunnahnya. Nah, itu kenapa ada berpuasa. Jadi ketika seseorang belum mampu, belum kaya, atau sudah kaya tapi belum siap segalanya, atau belum ada pasangannya, maka di dalam hadis tersebut dianjurkan untuk berpuasa, karena puasa itu bisa menahan keinginan untuk menikah bagi yang belum mampu. Yang kedua, hadis tentang peradilan. Bismillahirrahmanirrahim. An Buraidah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-qadatu salasah isnani finnar wa wahidun fil jannah rajulun arafal haq faqada bihi fahuwa fil jannah wa rajulun arafal haq falam yaqdi bihi wa zarul hukmi fahuwa finnar wa rajulun lam ya'rif bil haq faqad linnasi ala jahlin fahuwa finnar. Dari Buraidah radhiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam, hakim itu ada 3, 2 orang di neraka dan seorang di surga. Seorang yang tahu kebenarannya namun ia memutuskan dengannya, maka ia di surga. Seorang yang tidak tahu kebenaran namun ia tidak memutuskan dengannya, maka ia di neraka. Dan seorang yang tidak tahu kebenaran dan ia memutuskan untuk masyarakat dengan ketidaktahuan, maka ia di neraka. Dari hadis tersebut menjelaskan bahwa ada 3 golongan hakim, yang 2 masuk neraka dan yang 1 masuk surga. Nah, yang mana hakim yang masuk neraka itu? Yang pertama, hakim yang mengetahui kebenaran tetapi dia tidak memutuskan kesalahan. Kedua, hakim itu tidak tahu dan tidak mempertimbangkan sebelumnya, tetapi dia tergesa-gesa untuk memutuskan hukuman. Sedangkan hakim yang masuk surga itu memutuskan ketika sudah menentukan kebenaran. Untuk menjadi hakim itu tidak boleh memutuskan dalam keadaan marah atau dalam keadaan senang, tetapi dia harus mempertimbangkan antara keduanya, antara kedua belah pihak dan pihak sependapatnya. Pada intinya, seorang hakim tidak boleh tergesa-gesa dalam memutuskan hukuman. Hadis yang terakhir yaitu hadis tentang ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu man hajja lillahi falam yarfus walam yafsuq raja'a kayaumi waladathu ummuhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang berhaji karena Allah, lalu ia tidak berkata kotor dan berbuat fasik, maka ia kembali seperti hari di mana ia dilahirkan oleh ibunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Dari hadis tersebut menjelaskan ketika seseorang melaksanakan ibadah haji dengan niat yang lurus dan ibadah yang khusyuk, maka ketika pulang seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya kembali. Sekian pemaparan beberapa hadis dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja.